terhadap situasi dan kondisi pegawai negeri kita sebagai salah satu elemen bangsa. Perbaikan kondisi terhadap semua elemen kan terus berlangsung, baik itu pegawai negeri, ya buruh, upah buruh kan kemarin udah dinaikin kan, jadi berapa 6,5% ya angkanya sudah dinaikkan. Kemudian hakim yang insya Allah sudah di depan mata. Tetapi kalau untuk bicara PNS, guru, TNI, Polri, dan pejabat negara, ini memang masih harus dibahas antara KL-KL yang terkait. Utamanya adalah Pan-RB bersama dengan Kementerian Keuangan. Untuk diketahui bahwa Perpres ini sumbernya asalnya itu adalah dari Bappenas. Kalau kita bicara pengelolaan negara kan ada tahapan perencanaan, ada tahapan administrasi atau pembuatan peraturan oleh Seknek, kemudian implementasinya oleh Pan-RB, keuangan, kan harus dilihat juga kondisi keuangan negara. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, sejauh ini memang tahapannya masih belum sampai ke pembahasan yang konkret betul atau detail betul bahwa ini pasti akan dilaksanakan tahun 2025. Dan belum tentu di tahun ini artinya belum tentu, ya. Dan memang sudah ada beberapa pengalaman sebelumnya, ya namanya perencanaan kan, tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kondisi bulan Juni kemarin mungkin beda dengan sekarang pada bulan September atau Oktober ini. Saya punya beberapa contoh nih dari hasil kajian di kantor staf kepresidenan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, itu tidak dilaksanakan pada tahun Perpres itu dibuat, tetapi pada tahun yang lain atau tahun yang berikutnya. Bahkan sampai hari ini juga masih menjadi masih menjadi pembahasan begitu. Karena kalau bicara misalnya cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan, di satu sisi kan kalau dari kacamata kesehatan itu tujuannya untuk mengurangi resiko-resiko penyakit akibat gula, misalnya diabetes mellitus, gagal ginjal, yang notabene nanti kalau kemudian masuk BPJS Kesehatan kan itu akan menggerus keuangan negara. Tetapi di sisi yang lain itu juga kan akan meningkatkan harga barang-barang kan begitu. Jadi intinya ini masih sedang dalam pembahasan. Ya, dan kita tunggu saja dinamika yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, terutama kondisi keuangan negara. Baik, masih dalam pembahasan, artinya diberlakukan kapan, tanggalnya juga masih belum tentu di tahun ini. Prosentasinya sendiri Bang, mungkin sudah diinformasikan sebelumnya. Perkiraan berapa? Kalau kita mengingat kenaikan-kenaikan sebelumnya, mungkin terakhir kan sudah 3 kali ya untuk TNI, Polri, kemudian juga ASN ini naik gaji gitu, kurang lebih 8% Bang, informasi yang beredar. Belum. Jadi apakah akan dilaksanakan atau tidak itu belum diputuskan, apalagi besarannya. Jadi memang kita masih harus menunggu pembahasan dan kajian yang ada begitu. Cuman memang kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang ini, apalagi tadi di ujungnya itu dan pejabat negara. Nah itu dia yang menarik. Rasanya setelah kita kemarin melalui dinamika akhir bulan Agustus, rasanya sih kayaknya nggak ketemu ya antara kondisi saat ini dengan perspektif kalau misalnya nanti akan berubah, artinya ada kemungkinan ke sana? Kemungkinan kan tidak, karena kondisi pada hari ini kan kita sedang berusaha untuk mengatasi kesenjangan, berusaha untuk misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara nanti yang bisa dijelaskan oleh Pak Ato, begitu kan. Jadi sih kalau lihat konteksnya memang ini tadi pejabat negara yang disebutkan ya. Kalau menurut saya ini pertama membaca berita ini mengejutkan ya, karena tidak ada dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya, dari 30 Juni, dan ini berlaku untuk semua ya, ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya, Iva ya, dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu. Apakah, karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia ketika itu, di akhir Agustus gitu. Jadi kalau saya melihat ya, harusnya memang, saya nggak tahu ya,
harusnya untuk pejabat negara ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan betul. begitu Karena untuk aturan kan, ini ya? Peraturannya udah lewat ya. Iya. Cuman baru dipublish gitu ya, jadi baru diberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya di jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga. Karena PNS itu ASN ya itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan ada tambahan uang ini kan bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di nota keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ya gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya. Itu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa, dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya pejabat negara perlu atau tidak? Ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Betul. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan ini menurut saya sangat penting juga ya, karena